Mohon izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jazakumullah khairan kasiron bi hudurikum fi hadal subahi ya, fi hadal majlis. Awalan haya naftatih hadal fasal bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya ya, pada pagi hari ini. Kita akan mereview wawasan kita terkait iman dalam perspektif Al-Quran. Ya, nanti diawali dari presentasi mahasiswa, ya, kemudian sesi diskusi 3 sampai 6 pertanyaan. Untuk absensi atau presensi dan apa materi sudah saya ini ya eh, unggah di sudah saya upload di Edu. Saya kira itu silakan pada kelompok yang bertugas untuk menyampaikan risalahnya. Baik, terima kasih Pak. Ye. Apakah sudah tampil dengan jelas Sampun, PPT-nya? sampun. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep iman dalam Islam. Ada tingkatan, ciri, faktor, dan evaluasi diri. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Tri Nurjana sebagai moderator. Kemudian ada Perkenalkan saya Anggit. Perkenalkan saya Anggita Revitania Andari sebagai presenter. Perkenalkan nama saya Kanafa Rifki Putra Smaranta sebagai presenter. Saya Revel Alfiani Hidayat menjadi presenter. terima kasih. Eh, Langsung saja kepada presenter kami persilakan. Tingkatan iman menurut Al-Quran dan Hadis. Iman berasal dari amana yu'minu yang berarti percaya dan bermakna pembenaran dalam hati. Akar katanya berkaitan dengan rasa aman dan ketentraman. Namun pada tahap awal iman belum selalu menghadirkan ketenangan. Misalnya dalam surat Al-Nisa ayat 136, An-Nur ayat 62, dan Al-Hujurat ayat 15. Al-Ghazali menjelaskan bahwa iman memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, iman al-awam, kepercayaan karena mengikuti atau taklid tanpa bukti langsung, sehingga rawan kekeliruan. Yang kedua, iman al-mutakallimin, kepercayaan melalui pembuktian akal lebih kuat namun masih mungkin salah karena belum melihat langsung. Yang ketiga, iman al-arifin, kepercayaan melalui penyaksian atau musyahadah, yaitu keyakinan yang kokoh karena seolah melihat kebenaran itu sendiri, sebagaimana tingkat iman Nabi Ibrahim setelah proses persaksian. Dalam Al-Quran, iman harus berlandaskan tauhid, yaitu meniadakan segala sesembahan selain Allah atau la ilaha, dan mengesahkannya sepenuhnya atau ilallah. Ciri-ciri orang beriman kuat. Satu, takut kepada Allah, hatinya mudah tersentuh ketika mengingat keagungan, pahala, dan siksa Allah. Dua, iman bertambah saat membaca Al-Quran, ayat-ayat Allah menambah keyakinan dan semangat beramal. Yang ketiga, bertawakal, hanya kepada Allah, menyerahkan seluruh urusan kepada Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung.
Yang keempat, mendirikan sholat dengan sempurna, menjaga rukun, syarat, waktu, dan kehusyuan dalam ibadah. Yang kelima, berinfak di jalan Allah, ringan mengeluarkan harta untuk zakat, sedekah, nafkah hijab, dan kebaikan karena hatinya tidak terikat pada dunia. Selanjutnya ada ciri-ciri orang beriman lemah. Yang pertama, tidak menyesal saat berbuat dosa, menganggap maksiat sebagai hal biasa dan tidak takut balasan Allah. Yang kedua, badah tanpa hati, beribadah dengan terpaksa, lalai, dan pikiran tidak fokus. Selanjutnya, hati keras, sulit menerima nasihat, dan jauh dari kelembutan iman. Yang keempat, tidak tersentuh oleh ayat Al-Quran, tidak merasakan getaran hati atau pengaruh ketika mendengar kalam Allah. 5. Tidak sabar dan sulit memaafkan, mengutamakan emosi dan tidak mengaitkan ujian dengan ketentuan Allah. Yang keenam, merasa serakah dan tamak, tidak merasa cukup, terlalu terpaut pada dunia, dan kurang percaya pada takdir Allah. Selanjutnya ada perbedaan iman kuat dan lemah. Perbedaan iman kuat dan lemah terletak pada kualitas ketaatan, kekhusyuan ibadah, ketahanan terhadap ujian, dan sikap terhadap kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi naiknya iman. Maksud dari faktor naiknya keimanan adalah suatu hal atau penyebab yang dapat menaikkan keimanan seseorang, dan adapun faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama ada taat kepada Allah dan Rasul. Menurut Buya Hamka, Quran Surat Al-Imran ayat 173, iman meningkat ketika hati hanya bergantung pada Allah, mengharap ridhonya, dan berani membela kebenaran. Ketaatan ini membuat hati kuat dan tidak gentar menghadapi ujian. Yang kedua ada melakukan perbuatan baik, yaitu Buya Hamka menafsirkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 dan Toha ayat 14 bahwa iman bertambah melalui amal, terutama sholat yang dilakukan dengan sabar dan khusyuk. Kekuatan tauhid membuat seseorang mudah terpanggil beribadah, merasakan ketenangan dalam hati. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi turunnya iman. Jadi, maksud dari faktor menurunnya keimanan adalah suatu hal atau penyebab yang dapat menurunkan keimanan seseorang, dan adapun faktor-faktornya sebagai berikut. Yang pertama ada godaan dari iblis dan setan, yakni hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 16-17 yang berbunyi, Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum sirotokal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an ilihim wa la tajidu aktarohum syakirin, yang artinya iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Selanjutnya yaitu, Buya Hamka menafsirkan ayat tersebut bahwa meskipun manusia telah diberi banyak nikmat, sejalan dengan Quran Surat Atin ayat 4, banyak yang tidak bersyukur. Setan menggoda manusia dari segala arah agar melakukan maksiat dan menjauhi dari ibadah. Ketika manusia mengikuti bujuk rayuan setan, iman otomatis melemah. Yang B, melakukan perbuatan baik. Buya Hamka menafsirkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 45, Toha ayat 14, bahwa iman bertambah melalui amal, terutama sholat yang dilakukan dengan sabar dan
khusyuk. Kekuatan tauhid membuat seseorang mudah terpengaruh beribadah dan merasakan ketenangan dalam hati. Yang selanjutnya ada cara mengevaluasi kondisi iman melalui refleksi pribadi. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 memerintahkan untuk mempertahankan amal dan hadis. Umar menegaskan pentingnya menghisap diri sendiri. Yang pertama ada memahami dasar iman. Mengetahui bahwa iman mencangkup keyakinan, ucapan, dan perbuatan agar punya standar untuk menilai diri. Yang kedua, melakukan muhasabah rutin. Introspeksi diri dengan cara menenangkan diri, mengingat aktivitas harian, menilai kekurangan dan kebaikan, lalu mencatat hasilnya. Waktu terbaik menjelang tidur, setelah sholat, atau akhir pekan. Yang ketiga, menggunakan jurnal refleksi iman. Mencatat konsisten, amalan wajib, amalan sunnah, kondisi hati, sabar, iri sombong, dan akhlak dalam interaksi sosial. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Iman dalam Islam bukan hanya percaya, tetapi meliputi keyakinan dalam hati, ucapan, dan perbuatan. Iman memiliki tingkatan, mulai dari iman yang hanya mengikuti atau taklid, iman yang didukung akal dan dalil, hingga iman yang mantap melalui penyaksian atau musyahadah. Perbedaan orang beriman kuat dan lemah tampak dari kondisi hati, kualitas ibadah, dan cara mereka menghadapi ujian hidup. Iman dapat naik melalui ketaatan dan amal baik, serta dapat turun karena godaan setan dan mengikuti hawa nafsu, terutama kecintaan berlebihan pada dunia. Karena iman bersifat dinamis, seorang muslim perlu melakukan evaluasi diri atau muhasabah secara teratur untuk memahami kondisi imannya, baik melalui introspeksi maupun pencatatan dalam jurnal iman. Baik, sekian presentasi dari kami. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini kita membuka 4 penanya ya. Silakan Saya teman-teman. Tri, Ya, saya mau bertanya. Sela. Bentar. Saya Naulika belum pernah bertanya. Saya yang buat Tri. Saya Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diva Aprila Zulaiha dengan NIM 20250101. Saya ingin bertanya, bagaimana iman mempengaruhi pandangan seseorang tentang penderitaan? Apakah iman dapat menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi penderitaan? Terima kasih. Baik. izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sela Rahmalia, biasa dipanggil Sela. Izin bertanya, di sekolah atau di kampus kan seringkali seseorang itu menghadapi godaan untuk mencontek saat ujian. Nah, jelaskan bagaimana sih ciri-ciri ketakutan kepada Allah? Baik, Izin terima bertanya. kasih. Selanjutnya, Izin bertanya, perkenalkan nama saya Naulika Zahra, NIM 2025011046. Bagaimana seorang Muslim dapat melakukan evaluasi diri untuk memastikan imannya tetap kokoh di tengah tantangan dan godaan kehidupan modern saat ini? Terima kasih. terakhir satu lagi. Perkenalkan nama saya Nuristiana. Puspitaningrum. Izin bertanya, bagaimana cara meningkatkan kualitas iman di tengah pengaruh teknologi dan pergaulan modern? Terima kasih. Baik, kami diskusi dulu ya.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Diva ya. Tadi pertanyaannya itu, bagaimana iman mempengaruhi pandangan seseorang tentang penderitaan? Apakah iman dapat menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi penderitaan? Jawabannya, penderitaan itu akan memberikan makna bahwa penderitaan itu sebagian rencana besar dari Allah dan merupakan bagian dari kehidupan dan mengurangi kesedihan yang terkait dengan penderitaan. Kemudian, melalui iman, ketika kita menghadapi cobaan atau penderitaan, itu akan memberikan harapan akan kehidupan yang lebih baik di masa yang mendatang, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian, iman juga dapat mengubah perspektif seseorang sehingga mereka dapat melihat penderitaan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Gitu. Iman juga menjadi sumber kekuatan eh, untuk membantu apa ya manusia dalam menghadapi penderitaan dengan caranya lebih sabar dan tabah. Kemudian dengan iman kita dapat menghubungkan kedekatan kita dengan Allah sehingga mendapatkan dukungan dan kekuatan dari Allah. Kemudian, iman juga dapat memberikan motivasi untuk menjadi apa? Kita lebih semangat dalam menghadapi ujian gitu. Apakah terjawab, Mbak Diva? Sudah, terima kasih Mbak Tri. Baik. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Naulika Zara. Pertanyaannya yaitu bagaimana seorang Muslim dapat melakukan evaluasi diri untuk memastikan imannya tetap kokoh di tengah tantangan dan godaan kehidupan modern saat ini. Betul? Ya, betul. Berikut beberapa cara untuk melakukan evaluasi diri dan menjaga iman tetap kokoh. Yang pertama ada mujahadah atau berjuang dalam ketaatan. Lakukan introspeksi diri secara rutin, evaluasi amal dan niat serta perbaikan kesalahan. Yang kedua, tadabur Al-Quran. Baca dan renungkan Al-Quran, pahami makna dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sholat khusyuk. Lakukan sholat dengan khusyuk, fokus, dan konsentrasi, serta perbanyak doa dan istighfar. Yang keempat yaitu zikir dan istighfar.
Perbanyak zikir dan istighfar, ingat Allah dalam setiap keadaan dan mohon ampun atas kesalahan. Yang kelima, bersama orang soleh, bergaul dengan orang-orang soleh, ambil ilmu dan motivasi dari mereka, serta hindari lingkungan yang buruk. Yang keenam, mengingat akhirat, ingat bahwa kehidupan dunia ini sementara dan akhirat adalah tujuan akhir serta persiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Yang ketujuh yaitu doa dan munajat. Perbanyak doa dan munajat kepada Allah, mohon kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi tantangan. Dengan melakukan evaluasi diri dan menjaga iman tetap kokoh, seorang muslim dapat menghadapi tantangan dan godaan kehidupan modern dengan lebih kuat dan teguh. Bagaimana untuk Mbak Zara? Sudah. Ya sudah, terima kasih Mbak Refael. Oke. Izin menjawab pertanyaannya Mbak Nuriskiana tentang bagaimana cara meningkatkan iman di tengah kemajuan teknologi yang modern. Yang pertama itu bisa memanfaatkan teknologi untuk tujuan spiritual, seperti gunakan aplikasi digital untuk mengingat waktu ibadah, membaca kitab suci digital, atau aplikasi zikir dan doa. Yang kedua, menguatkan kualitas ibadah dan spiritual, seperti pastikan ibadah wajib dilakukan tepat waktu dan dengan penuh kekhusyuan, bebas dari gangguan notifikasi atau gawai. Yang ketiga, mengelola waktu dan keseimbangan hidup, seperti tetapkan batas waktu harian yang jelas untuk penggunaan media sosial dan internet yang tidak produktif. Matikan notifikasi pada waktu-waktu tertentu, terutama saat beribadah atau berkumpul dengan keluarga. Selanjutnya, memperdalam ilmu dan memilih lingkungan positif. Tingkatkan pemahaman agama Anda secara mendalam, baik melalui kajian langsung dari guru atau ulama yang kompeten, atau melalui sumber-sumber terpercaya di platform digital. Sudah. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjawab tentang pertanyaannya Mbak Sela tentang godaan mencontek saat ujian dan jelaskan ciri-ciri ketakutan kepada Allah. Yang pertama itu godaan mencontek saat ujian muncul karena beberapa faktor. Yang pertama, tekanan nilai. Ketika seseorang takut gagal atau ingin nilainya tinggi dengan cara instan, lah mencontek inilah salah satu cara sebagai jalan mudahnya. Yang kedua, kurang percaya diri, tidak yakin dengan kemampuan sendiri sehingga memilih cara curang. Yang ketiga, lingkungan yang tidak jujur. Jika teman-teman mencontek, seseorang lebih mudah ikut karena merasa semua orang juga melakukannya. Yang keempat, ada iman yang lemah. Kurang menyadari bahwa Allah mengetahui setiap perbuatan sekecil apapun, di ruang apapun, mau di ruang kecil dan sebagainya itu juga Allah tetap melihat. Yang kelima, ada motivasi belajar yang kurang. Kurang persiapan atau malas belajar dan tidak disiplin. Intinya, mencontek adalah bentuk khianat dan Rasulullah melarang keras kecurangan. Ujian sejati bukan hanya tentang nilai tetapi juga kejujuran. Kesimpulannya, takut kepada Allah bukan rasa takut yang membuat putus asa, tetapi rasa takut yang menumbuhkan ketaatan, kehati-hatian, dan kedekatan kepadanya. Begitu Mbak Sela. Terima kasih Mas Putra. Baik, sekian presentasi dari kami, dari Bapak. Pak Adi, apakah ada masukan? Atau langsung ditutup? Di closing saja, Mbak. Oh, baik, terima kasih teman-teman atas kerjasamanya dan partisipasinya, yang aktif bertanya dan yang ikut menyimak. Eh, Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita Warahmatullahi beri wabarakatuh. aplaus ya. Nah, luar biasa presentasinya. Kelas diskusinya juga hidup ya. Saya kira sudah terjawab dengan baik. Ya, ini sambil saya izin nyampaikan materi, nanti kalau ada respon ya, bisa langsung apa raise hand ya atau tulis di kolom chat atau langsung open your mic ya langsung. Ini yang raise hand mau menyampaikan sesuatu? Ini ada Mbak Diva Aprilia ya, Mbak Naulika, Melisa. Silakan nggak apa kalau mau disampaikan.
Oke, selesai dulu. Oke. Nggih, iman dalam perspektif Al-Quran. Al-Quran dan hadis ya sungguhnya. Ada 4 poin yang kita bahas pada pagi hari ini. The first pertama tingkatan iman menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, tadi mengutip Al-Ghazali. Ya, tentu masing-masing tokoh ya punya argumentasi, ya punya landasan membagi iman bermacam-macam ya, tidak sama antara satu ulama atau satu imam dengan imam yang lain. Kemudian apa ciri-cirinya? Ya, kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi naik turunnya iman. Dan yang terakhir, bagaimana kita melakukan self assessment ya melalui refleksi pribadi. Oke, pertama tingkatan iman menurut Al-Quran dan hadis. Ya, beberapa jumhur ulama ini menyepakati ada eh, 3 jenjang ya dalam iman. Pertama yaitu tasdiku bil kolbi, meyakini dalam hati. Ya, ini menjadi sumber paling awal, sumber paling utama yang kemudian terlihat ya bagaimana dengan amaliyah kita sehari-hari. Seberapa seberapa kuat keimanannya akan terlihat dalam amaliyah sehari-hari. Walaupun itu tidak mutlak ya, tidak mutlak seperti itu. Karena kadang apa yang kita lihat ya, apa yang kita dengar, apa yang kita tahu tidak sepenuhnya utuh ya. Informasi itu tidak sepenuhnya utuh sehingga kemudian kita membentuk opini eh, orang ini soleh, orang ini tidak soleh, kenapa orang ini tidak sholat, kan banyak banyak faktor ya. Bisa jadi dia bukan tidak sholat ya, bisa jadi dia sudah menjamak qashar ya, bisa jadi ya dalam safar, perjalanan dan lain sebagainya. Kemudian wa qaulu bil lisan ya tentu diikrarkan dalam lisan iman ini. Ya bagi kita orang Islam Muslim ya, setiap hari kita qaulu bil lisan ya. Karena ketika kita sholat ya, kita selalu berikrar, bersyahadat ya dalam tahiyat ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali coba ya kita setiap hari qaul bilisan ya. Setiap hari kita bersyahadat, berjanji kepada Allah. Nah, itu persoalannya. Karena apa? Pertama, mungkin kita tidak paham apa yang kita ucapkan. Kalau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Insya Allah semua yang di sini paham ya makna terjemahnya. Tapi kemudian dihayati enggak? Ya, jadi ketika kita mengucapkan kalimat tahlil tadi dalam tahiyat sambil menghayati, sambil merenungkan. Makanya kemudian dalam sholat, perintah sholatnya tumak ninah ya, jangan terburu-buru. Karena apa? Ya biar dihayati. Ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, sambil kita menghayati bahwa aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan itulah yang akan melahirkan sholat yang khusyuk ya. Nah, sholat yang khusyuk itu kan yang komunikatif. Ya, ketika kita mengerti, memahami, menghayati apa yang sedang kita ucapkan, apa yang sedang kita baca. Karena as-sholatu ad-du'a. Sholat itu adalah doa. Kita sholat ya kita sedang memohon kepada Allah. Nah, kalau kita memohon, kok tidak tahu apa yang kita minta, tidak kita hayati, ya, bagaimana doa kita akan terkabul. Orang kita sendiri nggak tahu apa yang kita minta misalnya. Nah, ini penting ya minimal kita itu
memahami ya bacaan sholat. Apa yang kita baca artinya apa sehingga kita sholat dihayati saat mengucapkan. Ya seperti ihdinas sirotol mustaqim. Ya, semua tahu ya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tapi ketika mengucapkan itu dalam sholat, dihayati enggak ya, sambil diingat. Oh, artinya aku sedang memohon jalan yang lurus. Nah, ketika sudah berdoa, memohon jalan yang lurus, ya harus ada ikhtiarnya. Bagaimana agar selalu di jalan yang lurus, ya. Agar selalu jalan lurus, ya senantiasa ikhtiarnya apa memperdalam ilmu agama kita, ikhtiarnya ya membentuk lingkungan yang memungkinkan kita berada di jalan yang lurus tadi, memilih teman dan lain sebagainya. Dan yang terakhir goalnya dari iman itu adalah wal amalu bil arkan ya. Ya diamalkan karena menurut Prof. Nurholis Majid ya, ini seorang ulama NU Nahdlatul Ulama, tapi seorang yang sangat rasional bahwa beliau mengatakan tidak ada implementasi lain dalam beragama selain diwujudkan dalam amal soleh. Enggak ada, harus dengan amal soleh. Ya, ini tingkatannya ya. Pertama, tasdiku bil kolbi, meyakini dalam hati, wa qaulu bil lisan, dan apa mengucapkan dalam lisan, bersahadat. Ya, setiap sholat kita itu bersahadat. Setiap sholat kita memperbarui syahadat kita. Wa amalu bil arkan, dan ya diamalkan dengan konkret, dengan nyata. Nah, ini iman ini merupakan bagian dari pokok ajaran Islam yang terdiri dari Islam, iman, dan ihsan. Ya, kalau Islam sudah paham ya dengan 5 arkanul Islamnya, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ya, arkanul iman, ya, iman kepada mempercayai kepada 6 komponen kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan tu'minuna bil qadri khairuhu wa syarruh. Dan beriman kepada kodo dan kodar, baik yang baik maupun yang buruk ya. Kemudian dari Islam, iman, yang terakhir adalah ihsan yang paling tinggi ya. Yaitu antak budallah, kamu menyembah Allah, kamu sholat, ka'annaka tarhu. Seolah-olah kamu itu melihat Allah ya. Yaitu ihsan, artinya sholat yang sangat khusyuk. Fa'ilam takun tarahu, dan jika kamu tidak dapat melihat Allah ketika sholat, fa'innahu yaroka. Dan percayalah bahwa Allah itu melihatmu. Nah, ketika ini kita jadikan landasan teologi kita, ya sholat kita saya kira akan khusyuk, ya tidak terburu-buru. Sholat kita hayati bahwa kita sedang berdoa, sedang memohon. Ya walaupun khusyuk itu bukan syarat sahnya sholat. Ya khusyuk tidak khusyuk, sholat kita tetap sah. Tapi sholat yang tidak khusyuk, ya tidak akan membentuk kita tanha anil fahsya'i wal mungkar. Ya, tidak akan membentuk kita orang yang tasya'i wal mungkar ya. Inna sholata tanha. Karena sungguhnya sholat dapat mencegah anil fahsya'i wal mungkar, perbuatan keji dan mungkar. Yaitulah ketika sholat kita ada yang belum baik, ya kita tidak dapat melahirkan perbuatan yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, ida solaha sairul awamirhi. Jika sholatmu baik, insya Allah amal yang lain juga baik ya. Wa ida fasada sairul awamirhi. Dan jika sholat kita rusak, maka insya Allah amal-amal yang lain juga rusak. Karena ini perlu selain kuantitas sholat kita, kualitas juga kita perbaiki ya. Terutama eh, kehusuan, penghayatan ketika kita sholat. Oke, any question?
Kemudian ya kita melihat pada Al-Hujurat ayat 14. Ya, oke, saya coba tandai ya. Di sini dikatakan ya, orang-orang Arab Baduy itu mengatakan kami telah beriman. Ya, mereka mengatakan telah beriman. Ini amanah, kami telah beriman ya. Orang Baduy itu mengatakan telah beriman. Kul, katakanlah lam tu'minu walakin kul aslamna. Kamu belum beriman ya. Tapi katakanlah kamu telah tunduk. Nah, kamu telah Islam. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa ada semacam indikasi tingkatan ya. Ada semacam indikasi tingkatan antara iman dan Islam. Nah, jadi tidak semua orang yang sudah bersyahadat berislam itu dalam ayat ini diindikasikan belum beriman ya. Karena apa? Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu ya ini. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Ini berarti ya yang hijau. Oke. Ya, karena Islam belum masuk dalam hatimu. Ya, kalau sekedar bersyahadat ya semua orang bisa dan itu adalah pintu masuk Islam. Tetapi ketika belum masuk ke dalam hati kita, ya, yaitu belum beriman. Ya, karena eh, banyak ya dalam Sirah Nabawiyah diceritakan orang pura-pura Islam lisannya bersyahadat agar dia selamat ya, agar dia mendapatkan perlindungan di masa Rasulullah dan sahabat. Yaitu sudah Islam, sudah sah secara syahadat, tapi iman belum masuk. Ya, ini menggambarkan bahwa ada level, ada jenjang ya. Setelah iman, setelah Islam, maaf, setelah Islam baru beriman. Ya seperti di sini ya, dari Islam, kemudian beriman, kemudian ihsan. Ya, ihsan ini tingkatan tertinggi sebelum takwa ya. Baik. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Bukhari dikatakan ya, iman itu ada 70 atau 60 cabang ya. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, apa duri, batu, dan sifat malu yang merupakan bagian dari iman. Yaitu hal-hal yang sederhana itu menggambarkan kita punya iman ya. Seperti sifat malu ya, berbuat jahat ya, atau apa menyingkirkan gangguan atau mempermudah urusan orang lain. Itu juga menunjukkan bagian dari iman ya. Ciri-ciri orang beriman kuat dan beriman lemah. Nah, ini dalam Al-Mu'minun ayat 2 dan 3 dikatakan alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Ya, pertama mereka orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Ya karena implikasinya tadi ketika sholat kita nggak khusyuk ya tidak akan melahirkan tanha anil fasya'i wal mukar. Ya, kenapa kita lihat Indonesia misalnya ya mayoritas Muslim ya ya saya kira positive thinking mayoritas juga sholat. Tapi kenapa banyak terjadi kemungkaran ya banyak terjadi korupsi? Nah, yaitu bagian karena ada yang kurang beres dengan sholatnya, terutama kehusuannya. Ya, salah satu indikator melihat sholat itu khusyuk atau tidak bukan hanya ketika kita sedang sholat, tapi yang lebih urgent justru setelahnya ya, setelah sholat apa yang kita lakukan ya. Karena kalau sedang sholat ya, walaupun secara lahiriah terlihat sempurna ya,
terlihat baik, tapi kan tidak tahu yang ada di pikiran dan batin seorang ketika eh, apa? Ketika melakukan sholat itu. Kemudian apa? Yang kedua, ya, alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Yang kedua, walladzina hum anil lahwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Ya, karena itu Nabi mengajarkan kita mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yakul khairon au liasmut. Maka berkatalah yang baik atau diam. Ya, kalau kita nggak bisa berkata baik, akan selamat kalau kita lebih baik diam. Ya, termasuk kalau di era sekarang ya lebih baik kita tidak memposting sesuatu yang apa, lebih baik kita tidak usaha memposting jika itu bukan postingan yang baik yang bermanfaat ya, daripada kita ya ikut posting komentar sesuatu yang eh, justru tidak baik dan tidak bermanfaat ya, termasuk juga dalam perkataan ya, mengerem ya. Ya, karena itu kita eh, misalnya insya Allah 18 Februari kita akan masuk 1 Ramadan ya. Puasa itu ya, sebagai cara Tuhan melatih kita ya untuk bisa menahan diri. Ya, karena puasa itu kan apa, menahan diri ya, artinya menahan diri dari melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat ya, mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yaitu merupakan drama kosmis ya, ketika bagaimana Nabi Adam dan Hawa ya, ini memang by design oleh Allah dijadikan sebagai contoh bahwa mereka tidak bisa al-imsak ya, menahan diri. Imsak itu artinya menahan ya, menahan diri dari ya, rayuan setan ya. Setan itu kan kerjanya di hati kita ya, di kolbu kita. Setan kerjanya bukan penampakan, menakut-nakuti kita, tapi bersemayam di hati kita, menggoda kita agar bermaksiat kepada Allah ya. Nah, orang yang kesurupan, orang yang kesetanan ya, sesungguhnya adalah ketika mereka sedang malas beribadah, malas berbuat baik, malas belajar. Itu kesetanan namanya ya. Itu namanya sedang kesurupan. Karena itu karena Nabi Adam dan istrinya Hawa tidak bisa menahan diri, dengan setan mengatakan, kalau kamu ingin kekal di surga, makanlah buah ini. Sajaratun khuld ya, pohon kekalan. Adam lupa bahwa tidak mungkin makhluk itu bisa kekal. Ya, tapi ini memang by design oleh Allah sebagai contoh ya, bahwa kita sebagai anak cucu Adam ya punya potensi untuk berlaku serakah ya, berlaku berlebihan. Tidak bisa eh, meninggalkan perkataan atau perbuatan yang tidak bermanfaat ya. Kadang kita seperti itu. Ya, seperti tergesa-gesa. Ya, seperti hari apa kemarin, hari Rabu ya. Nah, itu saya dapat ibroh, dapat hikmah, dapat pelajaran dan hikmah. Ketika di stasiun turun dari kereta, saya terburu-buru ya. Akhirnya jatuh, tersandung dan terluka ya. Ya, sampai hari ini belum sembuh ya. Nah, itu saya minta kemarin apa Zoom saja ya. Ini saya masih bed rest ya, rawat jalan di rumah. Karena terburu-buru sehingga kesandung. Kemudian di di ayat lain ya, di Al-Anfal ayat 2 juga dikatakan, tadi juga sudah disampaikan ya. Saya akan menguatkan di sini. Innamal mu'minuna, sungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina, yaitu mereka orang-orang yang idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Ya, ketika kita mendengar suara azan berkumandang ya, ada apa? eh, dorongan ya agar kita
zikrullah, agar kita ingat kepada Allah. Ya, bukan berarti secara mutlak kita harus meninggalkan sesuatu kemudian kita sholat, tidak. Karena ada eh, kondisi-kondisi tertentu yang kita boleh menunda sholat atau boleh menjamak qashar dan sholat. Ya. Itu seperti kalian mungkin nanti ketika bertugas di apa unit ICU atau IGD, ketika sedang menangani kegawatan daruratan, ya boleh ya menunda sholat. Ya karena itu dalam maqasid syariah ada hifdudin, ya menjaga atau meningkatkan agama kita, tapi juga ada hifdul hifdul nafs, menjaga jiwa ya, atau menyelamatkan jiwa, meningkatkan atau menyehatkan jiwa. Yaitu dua hal yang saling saling terhubung, tapi bagaimana agar dua-duanya bisa jalan. Ya, pertama tentu utamakan pertolongan kegawat daruratan tadi, karena sholat bisa dijamak dan bisa dikosor dan bisa ditunda sedikit waktu sampai penanganan pertolongan tadi terlaksana dengan baik. Ya itulah agama itu punya Islam itu punya prinsip at-taisir ya, prinsip memudahkan. Sehingga ketika ada seorang muslim yang kemudian merasa bahwa beragama itu bikin sulit ya, bikin susah ya. Itu karena belum begitu mendalam memahami agama. Ya prinsip agama itu ataisir mudah. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani seorang di luar kemampuannya. Nah, ini sama ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu sidathum imanan. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, maka bertambah iman. Ya, bertambah iman indikasinya ibadahnya baik, muamalahnya juga baik ya, menjadi orang yang ya semakin baik. Kemudian apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ya, ketika kita sudah berdoa, ya berikhtiar, ya sudah ya, tinggal tawakal kepada Allah. Husnudon illallah ya. Husnudon berprasangka baik kepada Allah bahwa kita sudah berdoa, sudah berikhtiar, ya, apapun yang kemudian ditakdirkan oleh Allah, insya Allah itu yang terbaik untuk kita. Ya, kita tinggal mengambil ibroh, pelajaran dan hikmah dari setiap peristiwa yang kita lalui. Ya, inti dari iman ini ya perintah. Ya, indikasinya ya, semakin banyak perintah yang kita tunaikan, itu berarti imannya semakin meningkat. Ya, semakin banyak eh, semakin banyak yang ditinggalkan, semakin banyak larangan yang ditinggalkan. Ya, itu artinya ya, iman kita juga semakin meningkat. Tapi kalau sebaliknya, ya ya, tinggal sebaliknya aja. Kalau menurun berarti kebalikannya. Kalau semakin sedikit perintah yang ditunaikan, ya artinya iman kita sedang menurun. Kemudian semakin sedikit larangan yang kita tinggalkan, ya artinya iman kita juga sedang turun. Nah, ini semua butuh kelengkapan ya. Iman juga butuh ilmu ya. Untuk beragama dengan baik dan benar ya butuh ilmu juga. Bahkan bukan hanya ilmu agama, tapi juga keilmuan umum ya. Seorang perawat punya iman ya, punya niat baik, ingin menolong pasien ya. Tapi ketika dia tidak punya ilmu yang cukup, ya, bisa jadi membahayakan pasien, membahayakan keselamatan pasien. Nah, ini kan perlu dipertanyakan iman niat baik kita, tetapi tidak dibekali dengan ilmu yang cukup, bukannya menolong malah membahayakan. Ya, ini perlunya ilmu ya, bukannya ilmu agama, tapi juga ilmu umum, termasuk kesehatan yang sedang teman-teman pelajari. Dan yang lebih penting juga diamalkan, artinya
ikut berjuang ya, tidak hanya sekedar punya iman dan ilmu, tapi untuk dirinya sendiri, tapi bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Khairunas anfahum li khairin, ya. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Kemudian apa saja faktor-faktor yang eh, memengaruhi naik turunnya iman? Ya paling tidak secara umum ada dua ya. Tadi sudah dikatakan al-imanu yazidu bito'ah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan. Akan bertambah dengan semakin banyaknya perintah yang kita jalankan. Wayang kusu bil maksiat. Dan iman kita akan berkurang dengan semakin banyaknya maksiat yang kita lakukan, kemungkaran yang kita lakukan. Ya, artinya semakin banyak larangan yang kita lakukan. Secara umum, naik turunnya iman dipengaruhi dua faktor, internal dan eksternal. Internal ya diri kita ya. Ini justru yang paling utama. Bagaimana kita membentengi diri kita ya dengan ya pertama benteng iman terkuat kita ya dengan sholat tadi ya. Karena tidak sholaha sholah sairul awamiri ya. Karena tadi saya sampaikan jika sholat kita baik, insya Allah yang lain juga baik ya. Kalau yang lain kurang baik, berarti harus kita lihat lagi ada yang nggak beres dengan sholat kita ya. Mungkin dari toharohnya, wudhunya, tayamumnya, sampai kekhusyuan sholatnya ya. Itu sangat berpengaruh bagi seorang muslim ya. Ukuran awalnya memang dari sholat tadi. Kemudian eksternal ini juga penting, lingkungan kita ya. Bagaimana kita memilih apa teman ya, memilih lingkungan yang kemudian mendukung suasana naiknya iman kita. Ya, seperti teman-teman memilih Unimugo ya, Universitas Islam, itu bagian dari upaya memilih lingkungan yang baik ya. Ya, karena di, di Universitas Islam ya, itu relatif dijaga keseimbangannya antara hablum minallah dengan hablum minanas, antara eh, apa agama dan dunianya dijaga secara seimbang ya, tidak boleh kemudian berat sebelah. Karena dalam Al-Baqarah 142 dikatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton ya. Allah telah menjadikan kita sebagai umat wasaton, umat tengahan, umat yang moderat ya, umat yang bisa menjaga kepentingan kita di dunia dan di akhirat. Ya, itu harus bersyukur ya ketika kita punya lingkungan yang memungkinkan kita untuk ya menjaga iman kita ya. Kemudian yang terakhir mengevaluasi kondisi iman melalui refleksi pribadi. Nah, kita dalam kehidupan ada 4 arena ya, akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Kita melakukan ya refleksi ini dari 4 arena ini. Dari akidah misalnya, ini bagian dari purifikasi atau pemurnian. Apakah kita sudah terbebas dari penyakit-penyakit rohani, ya, seperti syirik, tahayul, khurafat, sudah bebas dari itu belum ya? Kalau masih mempercayai adanya benda-benda atau apa tempat-tempat lain yang dikatakan memiliki kekuatan ya, menandingi Allah ya, itu masih ada kesirikan di dalam diri kita. Ya misalnya tahallul, tahallul maaf apa? Tahayul ya, maaf tahayul. Tahayul itu kan artinya berhayal ya. Menghayalkan sesuatu yang tidak empiris, tidak logis, tidak rasional. Ya seperti dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tahayul ini kan syirik pasif ya.
Ya misalnya eh, ketika kita sekarang ya sedang berzoom ria, tiba-tiba kejatuhan cicak itu. Kemudian kita berhayal, wah, eh, sebentar lagi kita akan kedatangan sial ya, atau kesialan akan menghampiri kita. Yaitu tahayul namanya. Yang mengaitkan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Atau ya misalnya kalau dulu ya dalam sinetron-sinetron itu di apalah di TV nasional itu ketika memegang gelas kemudian gelasnya jatuh. Nah, itu apa menjadi mitos di masyarakat bahwa akan terjadi malapetaka pada diri atau keluarga kita. Yaitu namanya tahayul ya. Sesuatu yang tidak rasional, tidak ilmiah, tidak empiris, ya. Yang tidak ada kaitannya antara gelas pecah dengan apa kesialan. Yaitu tahayul atau syirik pasif. Ini berbeda dengan eh, apa fenomena alam misalnya ya. Ketika apa binatang-binatang menjauh dari Gunung Merapi ya karena mereka merasakan hawa panas sehingga mereka turun berterbangan menjauh dari apa Gunung Merapi. Itu fenomena alam, itu rasional ya. Rasional bahwa akan gunung itu akan meletus atau apalah seperti itu ya. Berbeda dengan kasus tadi gelas pecah atau kejatuhan cicak. Apalagi hurufat ya. Hurufat itu sirik aktif ya. Seperti kita eh, ke makam tapi minta didoakan oleh yang sudah meninggal. Ya, ya ini sirik aktif ya, hurufat ya. Karena orang meninggal ya apa ida mata ibnu Adam ingkoto'a amaluhu ila min salasi. Ketika anak Adam telah meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya. Kecuali apa? Sodako jariyah, ya, sodako jariyah yang telah dia berikan untuk pembangunan masjid, pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, atau ilmu yuntafa'u bih, atau ilmu yang dia share, dia posting, diamalkan oleh orang lain, atau waladun soleh yad'ulau, atau kita memiliki anak soleh yang kemudian mendoakan kita. Justru apa? Yang mendoakan itu yang masih hidup, ya. Ketika kita minta didoakan oleh apa? Yang sudah meninggal, itu namanya khurafat. Ya bahkan termasuk syafaat ya. Syafaat Nabi itu seperti apa? Syafaat Nabi Muhammad. Syafaat Nabi Muhammad itu ya dalam bentuk amal soleh kita. Ya, amal soleh kita itu akan menjadi syafaat ya. Akan menjadi syafaat kita. Bukan dalam arti Nabi yang sudah meninggal kemudian memberikan doa agar kita apa? Selamat tidak, tapi amal soleh kita. Itu namanya syafaat Nabi. Kemudian arena yang kedua ibadah ya. Nah, ibadah ini sudah sesuai enggak dengan tuntunan Rasulullah. Tidak ada ruang inovasi, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi jika tidak ada tuntunannya. Ya, seperti sholat dikurangi kan ada tuntunannya ya, ada rukhsahnya. Qosor itu kan artinya mengurangi jumlah bilangan, tapi itu ada tuntunannya dan itu boleh. Yang tidak boleh, yang tidak ada eh, tuntunannya. Ya seperti puasa Ramadan, ada rukhsahnya ya. Bagi yang safar, bepergian, boleh tidak berpuasa dan mengganti di hari yang lain, yang sakit, ya. Itu kan sesuatu yang rasional, ya. Dan sesungguhnya, ya Islam itu ya agama yang rasional, ya. Afala takilun, afala tatafakkarun, itu kan bagian dari upaya agar kita menjadi orang-orang yang rasional. Ya seperti misalnya contoh kita dalam memahami peristiwa Isra Mi'raj itu ya. Kan tidak rasional perjalanan dalam semalam ditempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian dengan tambahan cerita-cerita, naik buruk dan lain sebagainya. Itu nggak rasional. Kemudian ada ulama-ulama kontemporer yang saya kira apa pendapatnya lebih rasional bahwa
Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu bukan peristiwa fisik, ya, tapi peristiwa rohani. Peristiwa rohani. Jadi bukan jasadnya, fisiknya yang melakukan perjalanan, tetapi rohaninya. Ya bisa seperti mimpi-mimpi Nabi Ibrahim. Ya, itu kan peristiwa rohani dan rasional. Kemudian dalam aspek yang kedua, dinamisasi, yang pertama adalah akhlak. Ya. Ya. Akhlak ini kalau dalam risalah Islam Berkemajuan, itu masuk dalam wilayah dinamisasi. Perlu ada eh, ya penyesuaian ya. Secara prinsip sama bahwa kita harus saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi. Tapi secara eh, teknikal, tataran teknis itu bisa berbeda ya antara satu tempat dengan tempat yang lain. Bagaimana cara menghormati di Timur Tengah, di Amerika itu berbeda. Ya, karena itu saat kita ingin menunaikan ibadah haji, ya ada namanya manasik haji. Ya, itu bagian salah satunya mengenalkan bagaimana sih budaya-budaya Arab di sana, ya, cara menghormati orang di sana. Karena memegang kepala di satu daerah dianggap menghormati, tapi di daerah lain bisa dianggap menghina. Termasuk, mohon maaf, memegang pantat orang lain. Di satu negara dianggap hal yang ini sudah akrab, tapi di tempat lain sebagai penghinaan ya. Ya misalnya eh, ya lihat konteksnya juga, waktunya juga ya. Tidak bisa kemudian disamaratakan. Kenapa itulah secara prinsip akhlak itu sama, tapi ada ruang penyesuaian, ada ruang budaya. Kemudian yang terakhir, dinamisasi dalam muamalah duniawiyah. Ya artinya kita memahami bahwa sunnah Rasul itu ada yang wajib diikuti dan ada yang tidak wajib diikuti. Yang wajib diikuti ini tadi dalam bidang akidah dan ibadah mahdoh. Yang tidak wajib diikuti dalam bidang muamalah duniawiyah. Artinya tidak wajib secara mutlak ya. Ya misalnya cara berpakaian Rasulullah ya. Rasulullah itu kan kecenderungan berpakaian dan mengikuti tradisi Arab. Tapi secara prinsip sama. Yang penting menutup aurat ya. Entah dia mau pakai jubah, mau pakai sarung, celana panjang, itu tidak menunjukkan kamu mengikuti sunnah Rasul atau tidak ya. Ya karena sunnah itu kan artinya kebiasaan. Sunnah Rasul artinya kebiasaan Rasul. Kebiasaan Rasul dalam berpakaian tidak wajib mutlak kita ikuti. Tapi yang wajib mutlak kita ikuti ya menutup auratnya. Tapi dengan model seperti apa? Yaitu menjadi kekhasan. Ya termasuk memanjangkan jenggot ya. Ya tidak wajib mutlak kita harus berjenggot karena itu kebiasaan Rasul ya. Bahkan kebiasaan masyarakat Arab di sana ya saat itu. Atau kalau kita mau plak-jiplak seperti Nabi, dalam beberapa kitab Sirah Nabawiyah itu dikatakan ya rambut Nabi itu panjang sampai pundak, tapi berjenggot ya, sehingga terlihat gagah. Ya sama dengan ketika kita melihat patung-patung Yesus. Ya gambaran orang Arab saat itu ya seperti itu, rambutnya panjang, laki-laki, sepundak, jenggot. Nah, apa kita harus seperti itu, seperti Nabi Muhammad rambutnya panjang sampai sepundak. Itu ada ya dalam Sirah Nabawiyah. Kan untuk saat ini ya tidak relevan ya. Coba kalau Pak Pujiandoko, Ustadz Tian, saya ke Unimugo, rambutnya panjang sampai pundak ya. Itu bagi sebagian besar orang itu dianggap tidak etis ya, seperti perempuan. Eh, Ya, seperti itulah ya. Ini yang harus dipahami ya. Empat arena ini ada purifikasi, ada dinamisasi. Oke, saya kira itu ya, karena tidak ada respon di kolom chat atau tidak ada resen, saya kira cukup pada pagi hari ini.
Ya, mudah-mudahan ada ibroh dan hikmah yang bisa kita petik dari materi yang kita pelajari hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Eh, untuk yang belum presensi, jangan lupa nggih, di Edu. Saya set maksimal 8.40. Ya. Demikian, hayanah tati, hadal majelis, bikiroati, hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran, Pak. Afwan. You're welcome. Oke, saya izin admin.